ya. Besaran-besaran apa yang ada di fisika, terus masuk ke vektor. Sebenarnya vektor itu dia masuknya ke materi matematik, tapi, vektor ini salah satu penunjang, di banyak banget, materi fisika ya, ke vektor, terus kita baru ke geraknya ya, karena, gerak ini kan perlu banget, kalian memahami vektornya ya. Nah, terus materi selanjutnya apa nih? Nah, kan materi sebelumnya kita ada gerak lurus ya. Maksudnya tadi ini semua materinya kalian tidak boleh melupakannya ya. Jadi harus diingat ya, karena kalau fisika itu nyambung semuanya ya. Nah, materi sebelumnya itu kita ada gerak lurus ya, ada gerak lurus, ada GLB, ada GLBB ya. Terus ada yang horizontal sama vertikal. Nah, materi selanjutnya ini menggabungkan guys ya. Menggabungkan antara horizontal dan vertikal. Gerak yang ada horizontalnya, ada vertikalnya. Ada GLBB-nya, ada GLB-nya. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak itu gerak apa? Parabola. Yes, benar. Gerak parabola. Kalian tahu parabola kan ya? Kalian punya parabola TV di rumah yang pakai ini? Oh, Anki sakit, Farah sakit. Nanti Alia, Ibu nanti nanya ke Alia deh siapa aja yang nggak masuk ya. Nanti direkapnya nanti. Oke, makasih Alia. Nah, benar ya, tadi ada gerak parabola. Tapi sebelumnya, Ibu di sini mau mengajak kalian mengingat-ingat kembali materi yang gerak lurus ya. Gerak lurus tadi ada GLB, ada GLBB ya. Oke, untuk rumus yang GLB apa aja yang GLB? S sama dengan V per T. Yes, S sama dengan V dikali T ya, sorry ya. Terima kasih Fauzan ya. Ini S sama dengan di FV dikali T. Terus kalau yang GLBB apa aja? T sama dengan? VO plus AT. Iya, tadi siapa yang cewek tuh? Siap, Alun dulu. Alun, ya. Ini VT sama dengan VO plus AT. Ini plus minus ya. Plus minusnya karena tergantung. Dia dipercepat atau diperlambat gitu ya. Terus ada lagi yang kedua apa? VT ku kuadrat sama dengan? VO kuadrat. VO kuadrat gimana? Tambah 2AS. Plus minus 2AS. Terima kasih Alun dan yang Alun, Alia dan siapa satu lagi ya yang laki-laki Harafit kalau nggak salah. Harafit, Bu. Iya. Nah, ini terus yang terakhir ada S sama dengan VOT plus minus juga ya. Setengah AT kuadrat. Nah, S. ini adalah rumus yang harus kalian ingat. Pokoknya kalian boleh lupa rumus ini ketika menjelang ajal. Wah, rumus ini tuh penting banget ya. Pokoknya kalian harus hafal 4 rumus ini ya. 4 rumus ini harus dihafalin. Kenapa? Karena ini sangat memudahkan kalian ya. Ini sangat memudahkan kalian. Nah, kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan ada di gerak parabola ya, di UKBM gerak parabola itu banyak banget rumusnya. Bahkan di gerak lurus pun kalian menemukan banyak banget rumusnya. Nah, kalian jangan pakai rumus yang itu ya, cukup yang ini aja. Tapi dengan syarat kalian di sini mencoba mengerti permasalahannya ya. Mencoba mengerti atau mencoba menganalisis permasalahan yang ada dalam kasus-kasus tertentu. Nah, kalau udah bisa menganalisis ya, itu bakal sangat memudahkan. Rumusnya cuma ini doang yang wajib dihafal. Yang lainnya itu karena, kenapa sih kok Bu banyak banget rumus-rumus yang lain? Kalau kalian ngeh, itu karena bimbel ya.
Jadi orang-orang bimbel itu selalu ingin bikin rumus cepat. Padahal itu tidak cepat karena kalian harus menghafal semuanya. Oke ya. Jadi mending gini aja. Apa makan apa? Oke. Nah, ini ya jadi harus diingat ini ya. Ini rumusnya fleksibel, berubah seiring dengan perubahan apa namanya? Perubahan ini ya, perubahan apa sih ya, astagfirullah, perubahan kasus ya. Tapi tidak yang gimana gitu. Oke. Yuk mau stop share dulu yang ini. Kita mau masuk ke apa namanya? Gerak parabola. Gerak parabola itu gerak kayak gimana sih? Oke. Nah, udah ada share screen Ibu anak-anak yang baik hati? Sudah ada kah? Saya Boleh. sudah, Bu. Kalian keluarkan Sudah. catatannya ya. Nah, ini kita kasih judul dulu aja lah ya. Di sini judulnya itu gerak parabola. Ya, gerak parabola. Ting tong ting tong. Nah, di sini kalian lihat ya, sebenarnya ini udah Ibu apa ya? Yaudahlah kita hapus dulu. Nah, gerak parabola itu gerak kayak gimana? Nah, ini Ibu pakai slow motion aja ya. Kita lihat. Ini dia initial speed tuh kecepatan awal ya. Nah, lihat. Ding ding ding, Mbak. Nah, gerak parabola itu kayak gini ya, bisa jadi setengah lingkaran atau apa, tapi enggak juga sih, ada yang tidak setengah lingkaran, bisa juga kayak elips, setengah elips gitu ya. Nah, gerak parabola ini guys, ini merupakan gerak, gerak dua dimensi ya, dua dimensi. Lihat, dua dimensi. Dia masuk di sumbu X dan ada yang di sumbu Y-nya. Kalau ini Ibu kasih tanda ya, ini sumbu Y dan ini sumbu X ya. Nah, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Jadi dia itu geraknya dua dimensi. Oke ya, dua dimensi. Kalau setan berapa dimensi? Nggak canda. Dah. Jin. Iya, udah. Iya. Jin, kan setan. Oke. Sama Ibu komentar. Nah, di sini di dua dimensi ada X, di dimensi X dan dimensi Y ya. Nah, kalau kalian perhatikan nih ya. Tadi kan Ibu bilangnya kalau gerak parabola ini juga selain dia dua dimensi ya merupakan dia ini gabungan ya antara gerak yang GLB dan GLBB. Gabungan ya. GLB dan GLBB. Kira-kira ya, kalau kalian lihat sumbu X dan sumbu Y, yang mana sih yang GLBB-nya? Ciri-ciri GLBB itu apa sih? Ciri-ciri GLBB? Ada apa? Cleo? Ada percepatan, Bu. Yes, ada percepatan. Oke ya. Ada percepatan, benar banget nih. Oke ya. Percepatan apa sih yang mempengaruhi yang di gerak parabola kira-kira? Gravitasi, Bu. Yes, Cleo ya. Gravitation. Gravitasi ya. Gravitasi ya. Gravitasi. Nah, kira-kira yang GLB itu adanya di sumbu X atau di sumbu Y? GLBB yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sumbu Y. Ya, di sumbu Y ini dia GLBB karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, kalau yang di sumbu X dia GLB dengan catatan kita menganggapnya geraknya ini adanya tanpa ada gesekan udara, tanpa ada penghalang-penghalang. Ini geraknya yang sempurna ya. Ini ada chat jadi nggak bisa di GLBB Bu. Tunggu ya Erlinda. Siap.
Terima kasih Erlinda. Ini GLB yang X ya. Nah, ini patokannya. Kalau GLB berarti efeknya apa sih kalau GLB? Kalau GLB tidak dipengaruhi percepatan, maka di sini kecepatan. Apa gimana, Cleo? Kecepatannya konstan. Yes, benar. Kecepatannya konstan ya, kecepatannya konstan ya. Sedangkan kalau di Y itu kecepatannya berubah-ubah. Oke, berubah-ubah ya. Nah, itu ya. Ini dia apa sih namanya? Gerak parabola. Jadi gabungan aja sebenarnya kita masih kayak ngomongin gerak lurus yang kemarin, hanya digabung gitu. Terus Bu, tantangan lain untuk mempelajari gerak parabola apa? Coba perhatikan di sini anak-anak. Di sini ada apa namanya? Warnanya. Ada apa di sini? Ding dong. Tetap aja nggak kelihatannya warnanya ya. Bola hitam. Di sini ada? Ada? Sudut, Bu. Ada sudut. Sudut, Bu. Iya ya, ada sudut ya. Coba perhatikan semua ya, sudut Erlinda. Nah, ini ada sudut. Kalau ada sudut, kita mau gambarin nih ya. Ini initial speed-nya 15 meter per second. Initial speed itu kecepatan awal ya. Nah, di sini initial speed-nya Ibu mau gambar dulu ya di sini. Nah. Oke, segini palingnya. Nah, di sini ini initial speed angka Ibu tulis dulu aja ya. Gede banget. Ya udah V0. V0-nya gitu ya, lihat. Perhatikan semuanya, V0-nya dia miring ya. Tidak lurus dengan sumbu X atau tidak lurus dengan sumbu Y, atau dia ada di dua dimensi ya. Ada di dua dimensi. Ini sumbu X ya. Nah, ada di dua dimensi, ada di X, ada di Y ya V0-nya ya. Oleh karena itu kalian masih ingat, balik lagi ke yang materi vektor ya. Kalau yang miring-miring ini akan sulit untuk kalian menganalisisnya ya. Akan sulit kalian menganalisisnya, sehingga kalian butuh untuk mencari berapa sih V0 di X dan berapa juga V0 di Y-nya ya. Ini V0X dan ini V0Y. Oke ya. V0X dan V0Y-nya dicari dari apa? Pakai apa? Pakai analisis metode analitik yang vektor ya. Metode analitik. Nah, jadi kalian harus mengingat-ingat itu ya, yang ini ya, V0Y sama V0X-nya dicarinya pakai metode analitik. Itu bagaimana nanti ya habis ini ya. Nah, selanjutnya nih ya. Ketika di sini perhatikan semua ya. Titik hijau kelihatan nggak sih ini titik hijau? Ada hijau. Nah, ini ya. Titik hijau ini merupakan titik balik dari pergerakan kalau ini bumerang ya. Dia itu awalnya ketika di titik ini dia mulai bergerak ke bawah. Ya, mulai bergerak ke bawah ya. Mulai bergerak ke bawah. Nah, ini kan awalnya dia bergerak ke atas ya. Karena dia GLBB, dia awalnya bergerak ke atas, semakin atas kecepatannya akan semakin berkurang dan berhenti. Berhenti di sini ya. Berhenti di sini. Berarti di sini VY-nya dia itu sama dengan 0. Kenapa Bu sama dengan 0? Karena dia tidak terus ke atas. Nah, baru Bu, kok kenapa dia ke bawah? Katanya VY-nya 0. Ingat, di sini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dia ditarik lagi oleh gravitasi. Bu,
kenapa kok geraknya nggak langsung jatuh ke bawah? Nah, gini, kenapa tidak langsung ke bawah jatuh? Karena benda ini masih memiliki kecepatan di X. Di sumbu X masih ada kecepatannya, guys. Ya, sehingga dia jatuhnya itu nggak langsung jatuh ke bawah kayak gini, tapi ke pinggir dulu, terus ke bawah, sampai akhirnya menumbuk tanah dan berhenti. Bisa dipahami sampai sini? Itu dia gerak parabola, ya. Nah, lagi ya. Oke. Nah, itu gerak parabola. Terus, nah untuk gerak parabola ya guys ya, ini kita itu nanti analisisnya setengah-setengah aja, nggak usah seluruhnya ya. Bingung kalau seluruhnya ya, setengah-setengah aja. Karena kenapa? Kalau anggaplah di sini Ibu tulis di sini, ini A, ini titik A, ini titik B, dan ini titik C ya, Beb, guys. T, A ke B itu akan sama dengan T, B ke C. Waktu yang dibutuhkan benda itu dari A ke B dan dari B ke C itu akan sama. Ya. Jadi udah setengah-setengah aja kita ya ininya ya. Apa namanya? Analisisnya setengah-setengah. Nah, selanjutnya nih. Kalau kita setengah-setengah dulu berarti yang ruang yang satu dulu yang ini. Ini kan ke atas nih. Ke atas ya. Berarti kalau ke atas ini kan dia yang kalau ke atas ini di sumbu Y ya, ini dia ini masuknya gerak vertikal. Ya, gerak vertikal ya, gerak vertikal. Ini kira-kira yang di daerah sini ini gerak vertikal ke bawah atau gerak vertikal ke atas? Yang daerah sini. Ke atas. Yes, gerak vertikal ke atas ya. Jadi ya benar. Terima kasih. Gerak vertikal ke atas nantinya berarti ya kalian untuk rumus-rumus GLB-nya ya nanti berarti tinggal dikurang ya, maksudnya yang kayak Pt sama dengan P0 ini jadi min AT gitu, itu maksudnya kayak gitu ya. Nanti ini gerak vertikal ke atas, sedangkan yang di sebelahnya ini gerak vertikal ke bawah ya. Nah, itu perbedaannya. Ini harus sangat-sangat dipahami ya. Nah, dah. Jadi tantangannya apa? Tantangannya tadi ini merupakan gabungan antara GLB dan GLBB. Ini ada di 2 dimensi dan juga kalian harus mengingat-ingat kembali materi vektornya. Itu tantangannya ya. Dan catatan kalau di titik puncak kecepatan dia-nya sama dengan 0. Tapi tetap aja sih kalau si X-nya kecepatan di X karena dia GLB maka dia masih tetap konstan ya. Gitu. Alright. Gak jelas banget. Nah, ini dia si jali-jali, enggak, santai. Ibu mau screenshot dulu karena ini mau dimasukin ke PPT-nya ya. Sebentar. Wait. Lebih baik Ibu ini dulu lah di stop enggak, di pause recordingnya, nanti dimajuin lagi. Pause recording ya. Resume aja. Apa. Nah, ini cari V0Y. V0Y kan berarti ada di luar dari segitiga ini, atau kita bisa sih sebenarnya kita ibaratkan karena sama ya, berarti ada di sini nih. V0Y, ini V0Y. Nah, kalau V0Y berarti di sini dia pakai sin atau cos atau tan? Ini de ya. Thank you. Pakai sin, cos atau tan? Pakai sin ya. Pakai sin. Jadi di sini sin theta sama dengan depan per miring ya. Jadi kalian harus ingat-ingat kembali ya.
depannya itu V0Y, atau Bu kalau pakai sin gimana? Pokoknya yang sin itu enggak kena dengan sudutnya, ya kan? Yang ada di depan sudut. Nah, itu kayak sin. Terus miringnya kita V0 ya. Jadi maka V0Y itu bakal sama dengan V0 sin theta. Bu, apakah akan seperti ini terus? Tidak. Tergantung yang bikin soalnya. Bisa aja yang bikin soalnya sudutnya iseng naruh di sebelah sini ya, di atas. Kan nggak enak ya sebenarnya, emang nggak enak sih. Bisa aja di sini. Jadi yang harus kalian pahami itu bagaimana menentukan ini pakai sin, cos, atau tan. Tapi di soal-soal parabola, insya Allah Ibu pun tidak akan nggak akan jahil ya ke kalian. Jadi insya Allah sudutnya akan di sini terus. Tapi cara analisisnya kayak gini ya. Ini harus kalian ingat-ingat kembali ya. Nah, tantangannya di sini doang, bener deh. Tantangannya di sini doang. Kalau kalian lihat, kalau kalian bisa perhatikan ya di buku UKBM ya, waduh, itu rumusnya banyak banget ya. Sampai ada yang cos yang dikuadratkan ya, ada sin yang dikuadratkan. Wah, kalau Ibu jadi kalian ya, bingung Ibu, malas Ibu pakai yang kayak gitu. Kalian cukup ngerti aja gimana cara analisisnya ya gitu ya. Sudah. Ini aja caranya ya. Coba memahami ya agar hubungannya semakin bagus. Dan nyambung, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Ini kalian sedang menulisnya ya, guys. Ini tantangannya. Kalau udah tahu V0X dan V0Y, kalau ada soal apapun, kalian cari aja V0X, V0Y-nya. Nah, kesananya kalian tinggal gunakan rumus yang GLB sama GLBB itu loh. Mau tahu caranya? Bu Enda. Udah ya? Udah, ini udah ditulis anak-anak yang baik hati? Siap, sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau Bu, aduh, terlalu lambat nih Ibu ininya, ngajarinnya. Ya, bilang aja ya. Tapi kalian harus memperhatikan di sini ya. Sok, ya. Ibu sudah sangat bersemangat nih. Share screen. Kita buka yang presentation-nya. Kenapa? Oke ya. Tadi Ibu kasih judul dulu di sini ya. Ini gerak parabola. Gerak parabola ya. Nah, kan gitu. Senyum dong ya. Udah kasih senyuman ya. Kita langsung aja nih ke apa namanya? Contoh kasus gitu ya. Contoh kasus ya. Di sini Ibu nggak mau, soalnya nggak mau dari buku, yang dari buku udah ribet-ribet. Di sini Ibu yang penting kalian mengerti dulu. Nanti kalau itu kita ambil dari buku ya. Nomor pertama ya, di sini Ibu punya sesuatu hal. Oh, ini ada apa ya? Tembakan kayak gitulah. Sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini kita punya apa ya? Punya projectile motion ya. Gerak parabola. Sini. Nah, ini merupakan V0. Ini V0-nya ya. Ini ada sudutnya. Oke, ini ada sudutnya, ini seperti ini, dan ini titik puncaknya ya. Puncak. Nah, kalau ya, ini pertama, ini yang soal nomor pertama, itu
jika V0-nya itu sama dengan 20 meter per sekon, dan sudutnya yang gampang aja, 55 ini. 53 derajat ya. Maka tentukanlah V0x dan V0y. Berapa nih? Tentukanlah V0x dan V0y-nya, atau kecepatan awal di X dan kecepatan awal di Y. Oke, ini mudah-mudah aja. Coba, tadi kan udah ada tuh. Ini masih sama sudutnya sebelah sini. Sudutnya sebelah sini ya. Dan oke. Berarti di sini ini V0x dan di sini V0y ya. Tuh. Yuk, coba kita. Tadi berarti V0x ini pakai cos, pakai sin. Dia nempel nih ke sudut. Cos, Bu. Pakai cos ya. Oke. Sekarang berarti cari V0x tadi ya. V0x langsung aja. V0x itu karena tadi udah diturunin sama Ibu ya. V0 cos theta. Tadi ini V0-nya 20 meter per sekon dikali cos 53. Oke, atau di sini 20 meter per sekon. Cos 53 itu berapa anak-anak yang baik hati? 3/5, Bu. 3/5, 0,6. Ya. Boleh 3/5 juga boleh. Berarti 12 dong. Yes, 12 dan 12 meter per sekon ini V0x. Sekarang cari V0y. Tadi V0y kita pakainya sin. Kenapa? Karena ini ya nggak kena ke sudut ya. Nanti adanya di depan sudut ya. V0y. Pakai V0 sin theta gitu. 20 meter per sekon. Sekos. Kali sin 53. Berapa nih? 0,8 ya? Jadi berapa? 16, Bu. Yes, 16 meter per sekon. Begitu ya. Nah, ini. Itu soal pertama. Carilah V0x dan V0y. Sekarang masih menggunakan. Apa itu? Tadi mau screenshot. Mau screenshot dulu ininya ya. Pintong. Ini Ibu copy dan Ibu masukin ke sini aja. Biar nggak usah gambar lagi. Nah, tadi kan nomor 1 itu cari V0x dan V0y. Nah, sekarang Ibu pingin tahu nih. Coba tentukan. Tentukan ini masih nyambung ya sama soal yang sebelumnya.